Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Kita lanjutkan sedikit apa yang dibahas oleh Imam Al-Muhasibi radhiyallahu taala anhu wa ardhah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Beliau mengatakan dalam kitabnya Fafhas 'anin niyyah wa'rifil iradah fa innal mujazata bin niyyati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Rasul sallallahu kata al-muallif fafhas 'anin niyyah. Maka periksalah kamu niat kamu. Periksa tuh niat. Wa'rifil iradah. Ketahuilah keinginan-keinginan hatimu. Kenapa demikian? Fa innal mujazata bin niyati. Karena balasan dari Allah itu bergantung kepada niat. Ada hadis populer dikutip oleh Imam Al-Muhasibi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal bergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini hadis Bu, hadis populer, sangat populer Pak Bu. Sampai-sampai hampir di semua kitab hadis ini dimuat hadis ini. Bahkan saya dulu ngaji di Universitas Al-Ahqaf, saya ngaji kitab Tarhut Tathrib lil Imam Al-Hafidh Al-Iraqi. Beliau nih mengatakan dari hadis ini doang nih, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu kalau nggak salah dimuat sama beliau lebih dari 100 hukum yang berkaitan dengan hadis ini. Saking dalamnya ini arti hadis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesuatu bergantung sama niat. Dari hadis ini ulama ngambil hukum bahwasanya yang namanya wudu madhab Syafi'i wajib niat. Dari hadis ini ulama ngambil hukum bahwasanya yang namanya sholat wajib niat. Dari hadis ini ulama ngambil hukum bahwasanya yang namanya puasa wajib niat. Dari hadis ini ambil hukum ulama bahwasanya yang namanya talak, kalau talaknya kinayah bukan talaknya sharih. Talak kinayah tuh dia nggak ngucapkan saya talak kamu, enggak, tapi dia ngucapinnya pulang kamu ke rumah ibumu. Jatah talak apa enggak tuh? Kata ulama berdasarkan hadis ini dikembalikan ke niat. Kalau suaminya ngomong itu dengan niat talak, jatuh talak 1. Pulang kamu ke rumah ibumu. Kalau niatnya talak, jatuh talak 1. Tapi kalau niatnya cuma sekedar lagi marah doang, ngegertak, nggak ada niat talak, maka tidak jatuh Dari mana ulama tahu begitu? Dari hadis innamal a'malu binniyat. Banyak kalau kita bicara kitab fikih saudara. Bahkan di antara 5 kaidah fikih yang paling besar, Al-Qawaidul Kubra. Jadi ulama tuh dari kitab fikih yang berjilid-jilid, ulama merumuskan kaidah-kaidah fikih. Nah, di antara kitab yang paling terkenal Imam Suyuti Al-Ashbah An-Nadhair. Ada Ashbah Nadhairnya Imam Suyuti, ada Ashbah Nadhairnya Al-Imam Subki. Nadhair Ashbah Nadhair Imam Subki bahkan di kalangan ulama dulu lebih terkenal, lebih dahsyat lagi pembahasannya saudara. Nah, ulama itu merumuskan dari masalah-masalah fikih yang banyak, dirumuskan kaidah-kaidah yang bisa bikin kita gampang ingat. Ini masalah fikih banyak, tapi banyak kadang ada 10, 15, 20 masalah. Ini bisa disatukan dalam satu konsep. Itu kaidah fikih namanya, ada titik temu. Nah, dari sekian banyak kaidah fikih ada 5 qawaid fiqhiyah kubra disebutnya. Kaidah fikih yang paling utama, paling inti. Ada 5. Yang nomor pertama kaidah fikih paling inti,
al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu bergantung kepada nih. Waduh, Bu, itu kalau kita ngaji kaidah al-umur bimaqasidiha, ada ratusan masalah fikih yang berkaitan dengannya. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan ini hadis yatadamman nisfal ilm. Nah, kalau nggak nisful ilm, thuluthal ilm, saya lupa. Sepertiga ilmu. Hadis ini mengandung sepertiga ilmu atau setengah ilmu. Kenapa dikatakan setengah ilmu atau sepertiga ilmu ya? Sepertiga ilmu. Kenapa dikatakan sepertiga ilmu? Nah, karena segala perbuatan kita itu antara berkaitan dengan gerakan badan. Udah berapa itu? 1. Atau yang kedua berkaitan dengan ucapan. Yang kedua itu. Atau yang ketiga berkaitan dengan hati. Berarti ada berapa? 3. Yang berkaitan dengan hati, Rasulullah bilang, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal bergantung kepada niat. Berarti hadis ini ngebahas sepertiga dari kehidupan kita sehari-hari, saudara. Nah, makanya ulama nggak main-main, Bu. Kalau urusan niat nih ulama nggak main-main, ditata benar. Kita kalau punya guru murabbi, guru yang nuntun kita kepada Allah, niat tuh ditata benar. Sampai-sampai salafun saleh itu yu'allimuna auladahumun niyat kama yu'allimunahumul Fatihah. Salaf soleh itu, Bu, Pak, mengajarkan anak mereka niat yang baik dalam segala hal, sebagaimana diajarkan anak-anaknya Fatihah. Nah, kita kan kalau ngajarin anak kita Al-Fatihah sampai ngelotok, mau dibulak-balik bagaimana tuh Fatihah tetap hafal. Nah, dulu ulama-ulama salaf soleh begitu tuh, diajarin anak-anaknya niat sebagaimana diajarkan Fatihah. Anaknya diajarin, nak, kamu kalau bangun tidur niatkan ini. Kamu mau makan niatkan ini. Bahkan disebutkan ulama, kamu kalau mau ngaca niatkan ini. Mungkin kalau zaman sekarang ada tambahan, kamu kalau mau selfie niatkan ini. Kamu kalau mau tidur niatkan ini. Kamu mau silaturahmi jalan ke rumah orang niatkan ini. Sampai ada ulama-ulama yang nulis kitab khusus, kitabun niat. Kitab yang ngajarin bagaimana dalam sehari-hari kita berniat. Kenapa sampai begitu? Karena ulama tahu an-niyat tuhawwilul ibadah, tuhawwilul adah ilal ibadah. Niat itu, Pak, Bu, bisa ngerubah adah. Adah itu pekerjaan sehari-hari, rutinitas sehari-hari, bukan ibadah. Ada ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu sholat. Sholat itu emang udah ibadah. Baca Quran ya emang udah ibadah. Zikir ya emang udah ibadah. Tahajud ya emang udah ibadah. Puasa ya emang udah ibadah. Ahlan wa sahlan Habib Idrus Al-Habsyi. Sehat. Masya Allah. Itu namanya ibadah mahdhah. Emang udah ibadah dari sononya. Nah, tapi niat ini niat baik, itu tuhawwilul adah ilal ibadah. Bisa merubah rutinitas sehari-hari, al-mubahat. Perkara-perkara yang mubah berubah menjadi punya nilai ibadah. Saya kasih contoh, Pak Bu. Jawab yang kompak. Tidur hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Dalam bahasa fikihnya mubah. Mubah itu kalau dilakukan nggak dapat pahala, ditinggalkan tidak Ente mau tidur silahkan, nggak mau tidur kagak apa. Hukumnya mubah tidur. Tapi kalau diniatin dengan niat yang baik, sebelum tidur diniat, ya Allah, saya niat tidur ini ya Allah
supaya besok bisa bangun sholat subuh. Saya niat tidur ya Allah supaya istirahat besok bisa ngelayanin anak sama suami, ibu-ibu misalkan. Ya Allah saya tidur sekarang ya Allah dengan niat besok ngaji seger bisa nuntut ilmu. Ya Allah saya tidur ya Allah dengan niat besok saya nyari nafkah buat anak istri jadi punya kekuatan. Tidur ini ada rutinitas sehari-hari, tapi kalau dirubah pakai niat yang baik, gratis niat bu, nggak pakai bertenaga. Orang niat nggak perlu bertenaga, nggak perlu ngeluarin duit, nggak perlu biaya, nggak perlu capek susah payah, nggak perlu ngeden, niat nggak perlu ngeden. Cuma urusan hati doang, cuma belokin hati dikit doang. Ya Allah, tidurnya untuk ini, tidurnya untuk ini, tidurnya untuk ini. Berapa jam kita tidur? 6 jam, 7 jam, 8 jam. Tidur kita yang kita tidak sadar menjadi pahala bu, menjadi ibadah. Gara-gara apa? Gara-gara niat. Makanya Imam Haris Mahasibi mengatakan fafahsin niat, periksa niat kamu. Itu paling penting. Wa arifil iradah, kamu mesti tahu arah hati kamu tuh kemana. Jangan sampai hidup nggak tahu arah hatinya kemana. Karena niat ini modal besar. Makanya dalam catatan kakinya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah ta'ala, ini ulama hadis, ulama besar, termasuk salah satu gurunya imam besar kita Al-Habib Rizik. Habib Rizik waktu belajar di Riyadh, di universitas, guru hadisnya beliau ini Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ulama besar, ahli hadis. Makanya waktu itu ada orang yang bilang, Habib Rizik siapa tuh? Gak punya guru. Orang gak punya guru belajarnya sama setan. Lu kuping lu dibisikin setan. Guru beliau ulama besar Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Salah satu guru itu baru salah satu doang tuh. Belum lain-lainnya, guru-gurunya masih banyak, nggak bisa saya sebutkan satu persatu saudara. Syekh Abdul Fattah mengatakan apa? Wa hadza min akbar ni'amillah ta'ala 'alal 'abdil muslim. Fa innahu idh yujaza bi niyyatihi yastati'u an yukthira min niyatil khair alladhi yurdillah ta'ala. ويدخر بذلك ثوابا حسنا على عمل صالح لم يعمله ولكن نواه وكان يعتزم تنفيذه لو تمكن منه. وقال ولهذا قال أبو صفوان أحد السلف ما ضعف بدن قط عن نية. Nah kata Syekh Abdul Fattah di Abu Ghuddah, ini niat nih, bab niat ini, bab niat baik, min akbari ni'amillah ta'ala 'alal 'abdil muslim. Termasuk nikmat terbesar Allah bagi hamba muslim. Kita nggak sadar, kelihatannya sederhana, remeh, temeh, tapi ini termasuk nikmat besar Allah bagi hamba muslim. Kenapa? Fa innahu yujaza bi niyatih. Karena cuma gara-gara urusan niat doang Allah balas. Dia bisa memperbanyak amalnya melalui niat. Wa yaddakhir bidzalika thawaban hasanan ala amalin salih lam ya'malhu. Cuma gara-gara niat dia bisa punya tabungan amal soleh padahal dia belum melakukan amal soleh tersebut, saudara. Cuma gara-gara apa? Niat. Makanya dikatakan ma dha'ufa badanun qat an-niyah. Abu Sofwan mengatakan ini ibadah paling gampang. Ibadah paling sederhana. Makanya ma dha'ufa badanun qat an-niyah. Badan itu nggak akan pernah nggak mampu untuk niat kecuali kalau udah koma, nggak sadar. Biar kata dia nggak bisa diri, biar kata uratnya udah kejepit nggak bisa bangun, biar kata dia udah di kursi roda, biar kata udah lemah, biar kata kondisinya nggak punya duit, biar kata kondisinya bagaimanapun, tapi hatinya tetap bisa nih. Tapi dengan syarat niatnya dapat pahala bagaimana? Walakin nawahu wa kana ya'tazimu tanfidahu law tamakkana minhu. Jangan cuma niat doang.
Niatnya benar-benar niat yang serius. Sekiranya kalau dia mampu melakukan, betul-betul dilakukan. Makanya ada satu riwayat disebutkan, Bu, Pak, ada satu orang, dia kaget. Begitu di akhirat, dia lihat dia punya pahala besar. Yang dia merasa dia nggak pernah beramal sebesar ini. Dari mana kok saya punya pahala sebesar ini? Kaget ini orang. Akhirnya ditanya sama Allah, ya Rabb, dari mana hamba dapatkan pahala sebesar ini ya Allah? Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, iya, dulu kamu waktu di dunia, kamu melihat tumpukan pasir banyak. Lantas kamu mengatakan apa? Ya Rabb, andai aku punya harta sebanyak ini, aku akan bersedekah dengan harta ini. Sampai mati dia nggak punya harta sebanyak itu, Bu. Niat tuh, andai saya punya harta sebenarnya, saya mau bantu tuh orang miskin. Saya mau bantu tuh orang susah. Saya mau bantu tuh ini itu, saya mau bantu nih. Niat doang, sampai mati dia nggak punya harta sebanyak itu. Tapi akhirnya apa yang didapatkan? Begitu meninggal dunia, di akhirat Allah tunjukin balasan dari niatnya. Tapi niatnya serius. Jangan ibu-ibu udah niat, ya Allah, saya niat nih. Ini kalau sampai gol nih, ini kalau sampai arisan kocok keluar nama saya nih, dapat 30 juta, saya niat pengen sedekah ke Masjid Al-Madinah. Amin. Begitu keluar nama, lupa akhirnya. Nah, itu bang, niat yang begitu nggak dapat pahala tuh, Bu. Jadi tetap ada syaratnya. Niat yang dapat pahala yang bagaimana? Niat yang lau nawahu wa kana ya'tazimu tanfidahu lau tamakkana minhu. Lawalakin nawahu wa kana ya'tazimu tanfidahu lau tamakkana minhu. Niat yang andai kata dia betul-betul bisa melakukan, betul-betul dia dapat kesempatan, dia betul-betul realisasikan. Itu niat yang mendapatkan pahala dari Allah. Makanya ulama ngajarin benar-benar, kalau kita pentingnya punya guru murabbi, salah satunya nata niat kita. Saya dulu ingat, saudara, Pak, Bu, saya ingat betul murabbi saya, guru saya, Abu Ya Al-Habib Zain bin Hasan Baharun, pimpinan Darul Lughah wa Da'wah. Ya, beliau Allah hafizahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah jaga beliau dan Allah mudahkan semua urusan beliau. Tiap ketemu saya, Bu, biar kata dulu saya sering wakilin pondok lomba pidato bahasa Arab. Dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional waktu saya mondok. Tiap ketemu beliau nggak nasihatin ente mesti latihan yang benar. Nggak pernah. Ente mesti ini, begitu menang nih, begitu juara Allah kasih alhamdulillah. Enggak sebut macam-macam. Cuma satu doang nasihatnya. Syuf, intabih ya Hanif, sahihin niyah. Akhlisin niyah. Hati-hati Hanif, lurusin niat ente. Jangan sampai niat belok. Mau amal segede apapun kalau niatnya belok nggak diterima sama Allah. Niatnya bukan karena Allah, nggak diterima sama Allah. Bahkan sampai saya lulus pun, kalau ketemu di mana-mana nih, saya ketemu di mana-mana sama beliau, ketemu di Pekalongan waktu itu pas haul, atau saya lagi sowan ke beliau ke pondok, nasihatnya apa? Syuf intabi ya Hanif, akhlis niyah, Allah fi niyah, Allah fil qalb, Allah fi tashihin niyah. Hati-hati niat ente. Jangan sampai dakwah keliling capek, niatnya karena harta, niatnya karena popularitas, niatnya karena pengen nama. Niatnya lah aslihin niyah, niat buat menyelamatkan umat Nabi Muhammad. Niat buat sampaikan risalah Nabi Muhammad. Itu pentingnya punya guru murabbi. Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab dulu pernah nasihatin saya. Ente begitu berada di atas mimbar, duduk di depan di hadapan umat, tancapkan niat betul-betul karena Allah Ta'ala, ikhlaskan niat, dan tancapkan dalam hati, jangan pernah engkau merasa lebih mulia dari orang-orang yang ada di bawah. Meskipun dia ngaji ke ente, meskipun di jamaah tabligh akbar ente berada di atas panggung, orang husnudzan sama ente,
karena dosa-dosa kita ditutup sama Allah, akhirnya orang cium tangan walaupun nggak pantas diciumi tangan. Tapi jangan pernah merasa lebih mulia dari orang-orang yang ada. Itu pentingnya punya murabbi, punya guru yang nuntun kita betul-betul kepada Allah Subhanahu. Salah satunya yang penting masalah niat, Bu. Kalau kita mau bahas panjang, Al-Habib Zain bin Sumaid dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi dirinci juga tuh. Beliau ngutip dari kitab-kitabnya ulama, bagaimana ulama ngajarin kita niat. Di dalam Zubat disebutkan, walakin idza nawa li aklihi quwa bi ta'atillahi lahu ma qad nawa. Makan itu hukumnya mubah. Mau makan boleh, enggak makan juga kecuali makan yang untuk mempertahankan hidup. Sekiranya enggak makan mati, itu hukumnya wajib. Hukum makan berubah jadi wajib seketika itu. Bahkan kalau darurat sekalipun enggak ada makanan kecuali babi. Nah, tapi dia kalau enggak makan mati. Ulama, mayoritas ulama mengatakan hukumnya wajib dia makan untuk mempertahankan hidupnya, hifdzun nafas. Walaupun ada ulama tetap yang mengatakan kalau di depan ente ada babi, pilihannya mati atau babi, maka tetap lebih baik mati. Ada minoritas ulama yang mengatakan seperti itu. Ada pendapat itu ada. Tapi mayoritas ulama mengatakan enggak. Ada babi di depan ente, enggak ada lagi makanan lain darurat. Kalau ente enggak makan, ente mati. Maka makan lisaddir ramak. Makan cuma sekedar untuk mempertahankan hidup. Jangan lo mentang-mentang darurat boleh makan babi, satu babi diembat semuanya dimakan. Nah, jadi babi akhirnya nanti kata Rasul. Nah, jangan. Makan itu wajib cuma kalau untuk mempertahankan hidup. Tapi kalau sehari-hari makan hukumnya apa? Mubah. Mau makan boleh, enggak makan juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Rutinitas sehari-hari bukan ibadah makan itu. Tapi kata ulama, walakin idza nawa li aklihi quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Tapi kalau dia makan, tapi makannya makan yang sekedarnya, bukan makan yang berlebihan dengan tujuan kuat ibadah. Kalau makan sekedarnya bikin kuat ibadah, kalau makan berlebihan malah kagak enggak ibadah. Tapi kalau dia nakah makan walakin idza nawa li aklihi quwa, dia makannya pakai niat. Niatnya apa? Saya makan supaya saya mampu sholat. Karena kalau saya nggak makan, saya nggak bisa sholat. Saya makan supaya mampu ngurus anak ibadah. Karena kalau saya nggak makan, saya nggak bisa ngurus anak. Yang anak saya makan supaya bisa berbakti sama orang tua. Karena kalau saya nggak makan, saya nggak bisa berbakti sama orang tua. Makan, diniatin niat baik. Makan nih, makan jadi kotoran. Tapi makannya bernilai jadi ibadah. Ibu-ibu bayangin, Bu. Tadi yang pertama tidur aja, bahas tidur, bab tidur aja, bab tidur aja. 8 jam waktu kita lewat begitu aja. Imam Ghazali mengatakan andai anggap kita tidur sehari 8 jam, anggap sehari itu 24 jam. 24 jam dibagi 3 berapa? 8. Kalau umur Anda 60 tahun, tidur sehari 8 jam, berarti seumur hidup tidur berapa? 20 tahun, Bu, tidur, Bu. Tidur 20 tahun. Sebenarnya kita ada bakat dikit-dikit jadi Ashabul Kahfi. Cuman bedanya Ashabul Kahfi lanjut, kita dicicil. 20 tahun. Sia-sia lewat begitu aja. Ada kesempatan dirubah jadi ibadah. Bagaimana? Nih yang dibilang sama Imam Muhasibi. Fafhasin niyah, periksa niat ente. Detik-detik tidur Anda yang Anda nggak sadar diniatin dengan niat yang baik, apalagi kalau tidurnya pakai sunnah, apalagi kalau tidurnya pakai wudhu. Beb, bagaimana kalau tidur sama laki pakai wudhu? Tidurnya kan batal, ujung-ujungnya nemplok, Beb. Tetap batal wudhunya. Dapat sunnahnya apa enggak? Dapat. Kalau dalam urusan tidur nggak masalah deh, ngikutin pendapat ulama yang mengatakan wudhu itu nggak batal ketika bersentuhan, tapi itu dalam urusan tidur, jangan dipakai dalam masalah sholat. Kalau sholat ikutin mazhab Syafi'i, tetap mengatakan bersentuhan suami istri hukumnya batal. Urusan tidur nggak apa-apa, ente wudhu walaupun habis itu batal, tidurnya aja udah bikin batal. Tetap dapat sunnahnya.
apalagi ngadep kiblat, apalagi ditambah niat soleh 20 tahun yang harusnya sia-sia, yang harusnya lewat begitu saja berubah menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, makanya ibu-ibu, bapak-bapak, dari sekarang Bu dituntun anaknya, dituntun keluarga kita bagaimana nata niat yang baik. Tanemin di hatinya dari masih kecil. Nanemin dari masih kecil ibarat mengukir di atas batu. Susah emang. Kadang-kadang pegel kita. Kadang-kadang mesti teriak-teriak. Kadang-kadang mesti berek-berek. Susah. Tapi kalau udah terukir, dia nggak akan terhapus, saudara. Tanemin dari masih kecil. Anak kita, keluarga kita, pulang dari sini. Jadikan ini modal bagaimana kita bisa membangun amal ibadah yang baik dengan niat yang baik di sisi Allah Subhanahu. Terakhir sebelum saya tutup, ini kaidah penting. Niat baik harus dibarengkan dengan perbuatan baik. Ada 4 nih, kalau ada papan tulis sebenarnya enak nih. Ada whiteboard. Hah? Ada whiteboard kecil. Nah, ini kaidah lagi nih, saya ajarin kaidah. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ada. Nah, ini gimana nih ininya? Nicknya. Tulisan saya jelek, dimaklumin nih Bu ya. Biasanya profesor tulisannya jelek-jelek. Hah? Apoteker. Jangan apoteker, profesor. Hasil, ini hasil tulisannya nih Bu. Kalau nggak kelihatan. Niat, perbuatan, hasil. Niat baik, perbuatan baik, maka hasilnya juga baik. Ada lagi niat baik, nanti contohnya belakangan. Perbuatan buruk, maka hasilnya walaupun niatnya baik. Niat buruk, perbuatan baik, hasilnya ini ada perbedaan pendapat ulama kelihatannya nih. Ulama Al-Madinah. Niat buruk, hasilnya baik. Ya, niat buruk, perbuatannya baik. Kata Nabi, niat tergantung amal. Berarti kalau niat buruk, perbuatan baik, hasilnya buruk. Ibu-ibu belum sarapan kayaknya nih. Yang terakhir, niat buruk, perbuatan buruk. Kalau ada yang bilang baik, belum tidur berarti deh. Hasilnya buruk. Ada 4 gambaran. Perhatiin baik-baik. Yang bawa pulpen catat, yang bawa handphone boleh nyatet di handphonenya. Tapi jangan buka WA, nyatet, bukan buka WA. Niat, perbuatan, hasil. Niat baik, perbuatan baik, hasilnya
baik. Contoh, ibu-ibu niat pengen nyenengin suami, akhirnya diet. Ibu-ibu kalau disinggung urusan berat badan udah paling bahaya udah deh nih. Saya takut Kiai, takut diboikot kalau urusan berat badan dibahas. Ibu-ibu mau nyenengin suami, akhirnya diet, dandan yang cakep, pakai pakaian yang rapi, pakaian di kamar lebih bagus dari pakaian kondangan. Nah, niatnya baik nggak bu? Baik. Perbuatannya baik nggak? Baik. Maka kalau niat baik dibarengi dengan perbuatan baik, hasilnya baik. Jelas atau tidak? Contoh lagi, sedekah bagus atau tidak? Sedekah pakai uang yang halal. Niatnya apa? Niat sedekah, bantu fakir miskin, bantu dakwah, bantu masjid. Niatnya baik, sedekah untuk bantu syiar, sedekah untuk bantu masjid, sedekah untuk fakir Niat baik atau tidak? Baik. Perbuatannya sedekah pakai harta yang halal, baik atau tidak? Baik. Maka hasilnya adalah baik. Jelas atau tidak? Nah, itu yang pertama. Rumus yang kedua, niatnya baik, tapi perbuatannya buruk, maka hasilnya buruk. Contoh, niatnya baik, saya pengen bangun masjid, saya pengen bangun pesantren, saya mau bantu majelis taklim, saya mau biayai Al-Madinah setiap bulannya sekian ratus juta. Tapi pakai duit korupsi. Niatnya baik nggak niatnya tadi? Baik. Saya mau korupsi. Niatnya buat apa? Buat bantu masjid. Tapi perbuatannya korupsi. Buruk apa enggak? Biar kata niat baik, tapi perbuatan buruk, maka hasilnya jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Contoh yang gampang bu, sederhana. Ini yang kejadian sering. Salaman laki perempuan yang enggak mahram, yang bukan halal atau haram? Jawab yang jujur, halal atau haram? Haram. Niatnya baik, saya mau nyenengin beb, jaga perasaan orang. Takutnya nanti kalau enggak salaman, bagaimana perasaannya hancur. Takut dia tersinggung, takut dia marah. Niatnya baik apa enggak? Tapi perbuatannya kata syariat haram, berarti buruk apa enggak? Biar kata niatnya baik, mau jaga perasaan orang, nyenengin orang, tapi perbuatannya buruk, maka hasilnya buruk. Rumus yang kedua, jelas atau tidak? Jelas. Yang ketiga, niatnya buruk, tapi perbuatannya baik, maka hasilnya buruk juga. Contohnya apa? Banyak loh nih contohnya. Contohnya sholat. Sholat baik apa enggak? Baik. Sholat sunnah, tahajud. Tapi niatnya tujuannya apa? Biar dia, kebetulannya lagi nginep nih. Lagi nginep di satu tempat yang dia lagi ngincer anaknya. Modus. Sholat sunat tahajud malam, bacanya surat di tengah-tengah lagi. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Perbuatannya baik enggak? Tapi niatnya buruk, maka hasilnya buruk. Nah, ini semasuk semuanya deh tuh. Semua perbuatan baik yang diniatin dengan niat buruk, maka hasilnya juga buruk. Yang terakhir, kalau ini udah nggak dibahas lagi. Niatnya buruk, hasilnya buruk. Ngapain? Korupsi. Tujuannya apa? Buat nyawer biduan. Nah, itu udah nggak ada bagus-bagusnya dah, udah pasti buruk. Maka rumusnya nomor 1 doang yang benar. Niat baik harus dibarengi dengan perbuatan baik.
Nah, coba sekali lagi jawab yang kompak. Ayo semuanya. Niat baik dibarengi dengan perbuatan baik. Hasilnya? Baik. Niat baik dibarengi dengan perbuatan buruk. Hasilnya? Buruk. Niat baik buruk dibarengi dengan perbuatan baik. Hasilnya? Buruk. Niat buruk dibarengi dengan perbuatan buruk. Hasilnya? Udah bukan buruk lagi. Buduk, saudara. Nah, jelas atau tidak? Insya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan kita ingatkan umat Islam jangan kendor perjuangannya, jangan lemah perjuangannya, karena kalau umat Islam idza habat ummati an taqula li zalim ya zalim faqad tuwdi'a minha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau umatku udah takut mengatakan kepada kezaliman, ini kezaliman, udah takut untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka tuwdi'a minha, Allah cabut tuh keberkahan dari umatku, Allah tinggalkan umatku, na'udzubillah min. Makanya amar ma'ruf nahi munkar nggak boleh berhenti, Bu. Amar ma'ruf nahi munkar nggak boleh berhenti, panjang umur perjuangan. Perjuangan nggak boleh berhenti. Urusan cara pakai cara masing-masing. Yang penting niatnya baik, amalnya baik. Yang pakai kelembutan dengan kelembutan, yang pakai harta dengan harta, yang pakai jabatan dengan saya nggak lagi nyuruh nyaci maki, enggak. Saya nggak lagi nyuruh sumpah serapah, enggak. Saya nggak lagi nyuruh ngomong jorok, enggak. Saya bukan lagi nyuruh berontak, enggak. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada yang baik, perintahkan kebaikan. Kalau ada yang buruk, larang. Demi kebaikan bersama, demi kebaikan bangsa, itu nggak boleh berhenti, saudara. Urusan cara pakai masing-masing. Yang majelisnya lembut dengan kelembutan, yang pakai zikir dengan zikir, yang pakai harta dengan harta, yang pakai jabatan dengan jabatan, yang pakai power dengan powernya dia, yang pakai ilmunya dengan ilmunya, saudara. Terus tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau Anda nggak berhenti, maka minimal, kalau nggak berani, minimal inkar bil qalb. Ingkar dengan hati, kata Rasulullah. Wa dzalika adaful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Itu minimal ingkar dengan hati. Yang nggak boleh adalah mendukung kezaliman, saudara. Yang nggak boleh adalah membela kezaliman, apalagi melakukan kezaliman. Makanya saya mau tanya, kira-kira umat Islam khususnya Jamaah Madinah masih semangat nggak berjuang nih? Orang kompak masih semangat nggak berjuang? Siap terus untuk berjuang? Siap terus amar ma'ruf nahi munkar? Siap terus bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Islam? Siap bela ulama? Siap jaga NKRI? Siap jaga Pancasila? Kalau ada yang mau merusak Pancasila dengan komunisme, lawan atau tidak? Kalau ada yang mau merusak Pancasila dengan radikalisme, lawan atau tidak? Kalau ada yang mau merusak Pancasila dengan terorisme, lawan atau tidak? Kalau ada yang mau merusak Pancasila dengan liberalisme, lawan atau tidak? Kalau ada yang mau merusak Pancasila dengan kapitalisme, lawan atau tidak? Siap jaga nilai ketuhanan Maha Esa? Siap lanjutkan perjuangan? Semua Al-Madinah angkat tangannya, takbir! 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 Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Udah lama kita kangen, kita tutup dengan salawat badar. Salatullah. Marhaba. Naam, marhaba. Siap. Naam, Babul. Amin insyaallah. Habib Jadid alhamdulillah hadir, Habib Muhammad bin Alwi, beliau baca salam sama semua. Ya, hormat. Salatullah. Salam sama semua nanti. Ayo. Doa buat al-fakir. Amin. Sedang habis Habib. Salatullah ala Yasin. Semua angkat tangannya, minta sama Allah. Tawassalna la wa bil hadi Allah tawassalna ya Rasulullah ya Rabb wa kulli mujahidin lillah bi ahlil
Ya Allah, salatullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Adrikna ya Rasulullah. Billah ilahi salimil ummah minal afa. Allah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil. Ya Allah, salatullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Allah, salatullah ala yasin billah wa salli ala nabil barri bila addin wala hasri wa salli ala nabil barri bila addin wala hasri wal ali sadatil ghurri bi ahlil. Ya Allah, salatullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sallu ala nabi.